awal-awal kesana pasti ada lebih ke apa? Bahasanya sih. Bahasanya. Lebih ke bahasanya ya. Selama ini kita lihat cuma dari Upin Ipin. Iya. Oke. Ternyata emang mirip sekali dengan Upin Ipin. Basic learningnya dari Upin Iya, Ipin Upin ya. Ipin. Oke. Tontonlah Upin Ipin. Baik, pada kesempatan ini saya ingin berbincang-bincang kepada dua narasumber kita yang spektakuler. Kita akan membahas sebuah topik yang sangat booming di Indonesia saat ini. Saya Salsa. Saya Evi. Saya Emi. Salam kenal. Salam kenal Sasa. Selamat datang di segmen Deep Talk. Oke. Selamat datang Mbak Emi sama Mbak Evi. Oh, agak garing ya kita di sini ya. Sedikit ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi itu opening yang keren banget. Ya, Awas karena ya ketawa. karena di sini kita mau ngobrolin sesuatu yang menarik. Iya. Betul banget. Jadi kita harus beda dari yang lain nih Mbak ya. Iya udah deh. Oke. Nah, karena aku tadi udah nyebutin nih buat teman-teman sahabat perikanan, dua narasumber kita ini super duper keren banget ya. Banget loh, pakai S loh. Takut banget loh. Takut banget loh. Nah, kedua narasumber ini adalah perwakilan dari penerima program AIMS Fakultas Pertanian. Wow, keren banget gak sih? Kita tepuk tangan dulu. Dikit aja. Oke. Nah, daripada penasaran, kita langsung ngobrol aja sama kedua kakak ini. Selamat datang Mbak Evi, Mbak Emi. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Evi Soliah Afnur. Saya dari program studi aquaculture angkatan 2018. Oke, saya Emi Windrayani dari Magister Ilmu Perikanan angkatan 2021. Oke, apa kabarnya Mbak semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Karena ini masih bulan Syawal, minal aizin Iya, wal minal aizin wal faizin. mohon maaf lahir dan batin. Oke. Nah, karena topik kita pada kesempatan kali ini cukup menarik nih Mbak ya. Tapi sebelum masuk aku mau tanya dulu kesibukan Mbak Emi sama Mbak Evi ini apa sih sekarang, untuk sekarang ini? Sekarang ini penelitian sih, lebih ke penelitian aja. Kalau Mbak Evi? Kalau saya kuliah dan penelitian sih. Oh, Masih. sama ya? Iya. Oke, terus sejauh mana nih kuliah sama risetnya sampai saat ini? Yang tua dulu mungkin. Sementara baru trial sih. Oke, masih baru trial. Betul. Kalau Mbak Evi? Ya, doain aja semoga bisa cepat dapat datanya. Saya doakan kita semua sahabat perikan di sini yang menonton selalu mendoakan untuk kakak-kakak agar cepat diberikan kelancaran ya. Amin. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Semua. Nah, aku mau tanya nih Kak, sebelum kita jauh mengulik-ngulik tentang program AIMS ini, aku mau tanya kakak nih, Mbak Emi sama Mbak Evi ini alasannya milih S1 di Perikanan UGM ini apa sih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan ke sahabat perikanan ini kabarnya. Oke. Iya. Kalau Emang. mau jujur ya. Tapi ini sebenarnya nggak boleh, apa boleh sih? Oh, boleh. Boleh aja ya. Kita terbuka Jadi aja di sini. kalau jujur dulu impian aku itu pengen di TPHP UGM. Tapi karena mencari peluang lain, terus juga cari yang ya mungkin deketan lah bidang yang sama, terus menemukanlah teknologi hasil perikanan. Karena mungkin apa ya? Karena potensi di perikanan itu sangat besar, terutama di bidang pengolahannya. Seperti itu. Mantap sekali. Mantap. Kalau Mbak Evi? Hampir sama sih kayak Mbak Emi ya. Karena saya tertarik di bidang industri, pengolahan pangan, segala macam, dan saya juga tertarik di natural life science. Nah, jujur saya juga dulu sama kayak Mbak Emi, pengen masuk TPHP, tapi karena banyak peminat mungkin ya, jadi saya cari yang agak-agak mirip dan memiliki potensi entrepreneur yang besar ya di bidang aquaculture ini. Oke, Gitu. berarti sama-sama nyari kesempatannya ya. Iya, oke. betul. Kan Mbak Emi sama Mbak Evi ini kalau boleh tahu angkatan berapa ya? Kalau Mbak Emi? Kalau S1. S1-nya angkatan 2017. Kalau S1-nya angkatan 2017, kalau Mbak Evi 2018. angkatan 2018. Nah, berarti kan kalau angkatan 2017 dan 2018 itu udah merasakan gimana sih rasanya kuliah offline offline gitu ya. Nah, kalau sekarang kan kuliah online, ada pandemi kayak gini. Bisa diceritakan nggak sih Mbak gimana garis besar kehidupan perkuliahannya dari masa offline sampai online kayak gini? Kamu dapat online ya? Iya, kebetulan aku Kasian. online. Maaf ya, Kak. Kita ini dulu.
Soalnya Iya, kurang iya kita udah, Kak. pengen aja. Ya kan ini juga bukan kemauan saya seperti itu ya. Semoga cepet ya, Iya, cepet amin, offline amin. juga. Cepat Jadi- lulus. Cepat Dia offline sih semoga. cepet lulus semoga. Astagfirullah. Aku juga. Amin, Semuanya amin. dong, gitu. Mbak Emi dulu mungkin yang paling Iya, lama Oke, merasakan jadi kuliah offline. mungkin awal maba itu masih dengan sambatan-sambatan praktikum dan laprak yang berjibun gitu. Tapi tetap diimbangi dengan main dan berorganisasi. Dan kalau aku dulu tuh sering ikut event-event juga, terutama di KMIP, Keluarga Mahasiswa Ilmu Perikanan. Terus karena gitu-gitu aja, aku ditawarin bukan ditawarin sih, ada salah satu dosen yang cerita kalau ada peluang untuk pendaftaran AIMS gitu. Nah, disitulah saya mendaftar AIMS, mencoba iseng-iseng berhadiah ya kan. Terus juga karena di ojo-ojo iya ya, disuruh karena sama teman-teman saya di kelas, jadi yuk coba gitulah, coba. Setelah itu wawancara, seleksi, alhamdulillahnya lolos, berangkatlah saya ke IMT. Universitas Malaysia Iya, Trengganu Malaysia sama Trengganu. Evi juga, Iya. sama dua teman kita yang lain namanya Dona sama Kalau Indonesia. Nisa. Setelah itu kalau exchange-nya sih banyak ya ceritanya, mungkin nanti Banyak kita banget. ceritain Iya, ya. Atau di lain kesempatan enggak deh. Kalau rame lanjut part 2 ya. Siapa dua? Terus di sana kita mendapatkan pengalaman yang banyak banget, terutama hidup sendiri di lingkungan baru, di negara asing gitu, Negara orang. orang gitu. Terus mendapatkan teman baru, terus terutama yang paling saya suka di sana tuh karena deket sama pantai ya kan, Vi. Main 5 terus. menit aja. Jadi kalau kita pusing habis kelas langsung jalan 5 menit langsung cus, healing. healing kan, Ke healing pantai ke pantai. Wow. Gitu. Terus balik ke sini semester 6 dapat sebulan praktikum, jadi asisten praktikum. Persiapan KKN kebetulan. Terus ada pengumuman 2 minggu Tiba-tiba jadi 2 tahun. libur. Iya, 2 minggu jadi 2 tahun. Itu jadi semuanya berubah, dari semuanya offline jadi kita harus menata ulang tentang sistem pembelajaran dari offline ke online, semuanya jadi daring kayak gitu. Itu termasuk skripsi juga, termasuk kelas itu juga semuanya online. Terus puncak kehektikanku di semester 7 karena kebetulan aku juga daftar program fast track di Departemen Perikanan. Jadi semester 7 itu ketika harus menjadi mahasiswa semester 5 karena matkul wajib yang belum diambil di semester tersebut, itu aku juga harus mengambil 6 SKS dari kelas S2. Jadi semester itu aku ambil 26 SKS tuh. Sangat padat Gimana ya tuh? Mbak ya. Wow. Ditambah lagi melebihi ini ya. Penelitian, KKN, Wah. proposal KL ya. Pokoknya semuanya tumpuk menjadi satu. Tapi kan bisa terlalu ya Mbak ya alhamdulillah, sekarang. alhamdulillah. Bagaimana bisa. setelah melewati titik tersebut? Lega. Lega, nggak nyangka juga sih sebenarnya. Kok bisa Iya, iya. gitu ya? Kok dulu bisa gitu. Masih sempat main juga gitu kan. Ya Oh, ampun. balance sekali ya Mbak ya. Balance, ya. Harus tetap bahagia. Iya, harus tetap happy Kyowo. Betul. Oke. Gitu sih dari aku. Terus ya lanjut jadi mahasiswa S2 seperti biasanya, yang alhamdulillahnya nggak terlalu hektik seperti S1 gitu. Wow. Kita nggak tahu ya. Iya, kita Nggak juga tahu ya Kita gimana. nggak tahu. Iya, Kita Besok daftar ya kan? Iya, gimana ya? Gimana ya jawabnya? Boleh, nice info. Oke, kalau itu dari Mbak Emi, kalau dari Mbak Evi Iya. bisa diceritakan? Kurang lebih sama kalau untuk awal-awal jadi mahasiswa baru ya. Kalau saya itu dulu kan semester 1, semester 2 ya. Kemudian saya semester 3-nya itu exchange gitu. Termasuknya juga agak prematur gitu ya. Karena kalau dari jadi program AIMS yang saya ikuti, yang exchange itu saya dari Departemen Perikanan sendiri. Kalau Mbak Emi kan dari Ristek, Kemenristek ya, Kemenristek. Jadi kalau saya diperbolehkan untuk ikut semester 3 gitu. Ya sama sih, semester 1 2 kan memang karena juga masih dasar ya, kuliahnya masih dasar-dasar, belum terlalu Mata memperkenalkan kuliahnya banget. umum. Iya, umum gitu. Sibuk juga sama organisasi, dan kebetulan saya juga ikutnya organisasi di UNIF, unit kegiatan mahasiswa atau KM gitu. Menarik itu. Keren, Silakan keren. ikut ya. Keren. Promosi ya. Itu. Nah, selanjutnya ya
masih bisa main, pokoknya masih bisa diimbangi lah antara kuliah sama main, intinya kayak gitu ya. Tetap harus balance semuanya ya. Semuanya harus Di balance. balik sahabatan-sahabatan praktikum dan segala macam gitu. Kemudian saya semester 3 ikut AIMS juga barengan sama Mbak Emi, hanya mungkin beberapa prosesnya agak berbeda karena memang kami juga beda jalur gitu. Ya sama di Malaysia juga sama kayak Mbak Emi, beberapa ada yang culture shock juga. Dan saya juga mengalami ketika ingin memilih mata kuliah di sana yang sekiranya bisa menjadi mata kuliah wajib, bisa ditranskrip gitu ya, jadi mata kuliah wajib di UGM, sehingga kita nggak harus double ambil matkul ya, harus ngulang. Itu apa, bukan tiba-tiba sih, kayak waktu udah datang di sana kurikulum di sana ganti, yang juga bertepatan di sini juga ganti kan kurikulum 2019 gitu. Jadi mungkin itu sedikit kesulitan kami, yang awalnya kami bisa ambil berapa SKS, kami hanya bisa ambil sedikit, dan itu juga yang ditranskrip menjadi mata kuliah wajib juga sedikit, tapi nggak apa-apa karena yang paling menarik adalah pengalamannya di sana. Nggak semua muat tentang kuliah ya, di sana juga banyak pengalamannya, karena pengalaman tersebut nggak bisa dibeli ya Mbak iya, ya. betul banget, seru banget, itu keren banget sih, parah. Terus setelah selesai dari AIMS semester 3 pulang ke Indonesia, semester 4 itu juga sama, baru awal kuliah, biasalah ya, kita kuliah semester 4 masih belum terlalu sibuk gitu. Kemudian langsung pandemi itu ya sama, kuliah online, kelas online, praktikum online. Untuk semester 4 sendiri kalau saya belum terlalu mungkin belum terlalu berat, masih bisa mengimbangi juga. Tapi ketika masuk semester 5, di mana saya harus di mana juga prodi saya kebetulan juga mata kuliah di situ agak banyak dan agak sulit termasuknya, saya juga harus kalau bayar utang matkul yang kemarin nggak bisa diambil semester 3 gitu, bayar utang. Jadi memang agak banyak itu. Kalau saya dulu semester 5 ada 9 praktikum saya ambil. Wow, keren. Karena online ya, online karena ya alhamdulillah dosen juga memberi kemudahan untuk udah ikut praktikum dulu gitu, nanti matkul bisa, atau nanti ya pokoknya diskusi dengan dosen, pokoknya dimudahkan lah kita jalannya sama dosen. Karena kan kita kalau mau mencoba jalan baru harus tahu konsekuensinya ya, tapi nggak apa-apa, seru kok, seru, bisa melewati titik itu juga keren banget. Terus semester 6, 7 lancar-lancar aja alhamdulillah. Kemudian semester 8 mulai penelitian gitu, yang saat ini sedang dijalankan. Oke. Nah, dari tadi kita ngomongin panjang kali lebar, ada nyebut AIMS. Nah, bisa diceritakan sih apa itu program AIMS ini? Siapa yang menjawab? Kita sendiri dari alumni AIMS 2019. Jadi mungkin aku mulai mau jelasin tentang AIMS. AIMS itu adalah kepanjangannya ya. ASEAN International Mobility Student. Jadi itu tujuannya untuk mengembangkan sumber daya manusia dengan melalui pertukaran pelajar, dan pelajar itu sebagai mobilitasnya gitu. Yang dimana di bawah naungan SEAMEO, yaitu Southeast Asia Minister of Education Organization gitu. Gak hafal ya Kak? Gak apa-apa, Contek dikit nggak apa-apa. Karena kalau salah info kan kasihan sama kanan. Oke. Mbak Evi, ada tambahan untuk program AIMS ini? Dari Mbak Emi dulu mungkin sekalian yang tadi. Oh, yang tadi. Oke, kalau infonya ya, dapat info dari mana? Iya, dapat infonya dari mana? Kalau aku sendiri dari dosen, kebetulan di kelas. Pas di kelas itu ada yang dosen yang menawarkan gitu. Terus kalau sekarang mungkin udah bisa diakses di media sosial ya, Instagram bisa, atau dimanapun itu udah bisa. Akun Instagram AIMS UGM, OIA UGM itu banyak banget informasi mengenai program exchange. Terutama AIMS kan kita banyak ya program yang di sana, jadi tuh silakan dicari. Oke, nanti bisa dicantumin di bawah ya. Untuk tapi mahasiswa harus aktif juga cari. Betul. Ya, betul. Nah, dari kita sendiri harus aktif karena udah ada platform yang mewadahi semua betul, gitu. betul. Jadi kita sayang banget kalau kita mahasiswa UGM, Fakultas Pertanian, Departemen Perikanan, kalau nggak ngulik-ngulik kayak gitu, sayang banget sih Mbak ya. Betul. Nah, terus aku mau tanya, alasan Mbak Emi sama Mbak Evi ini ikut program ini apa? Awalnya lain tidak bukan coba-coba jalan-jalan dibiayai sambil belajar ya kan. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Coba aja dulu. Itu gitu. Kesempatan yang jangan takut, kan biasanya ini ya pengalaman dari yang saya temui itu, teman-teman takutnya nggak bisa bahasa Inggris gini. Kita aja TOEFL-nya kecil. Iya, tapi alhamdulillah bisa berangkat ya. Bisa berangkat. Oh iya. Berarti itu ya alasannya. Iya, karena emang menarik program ini ya. Menarik.
Terus bisa diceritakan nggak sih Mbak mengenai program AIMS ini pas di sananya lebih tepatnya Pas di segala sananya? kegiatannya, Oh, iya. kuliahnya, terus universitas tujuannya mana? Oh iya. Jadi kalau M sendiri itu, kalau kami kan Universitas Malaysia Terengganu, University Malaysia Terengganu atau UMT. Itu sebetulnya nggak cuma Malaysia aja, banyak. Kita bisa di Thailand, di mana? Jepang. Thailand, Jepang, Korea Selatan itu banyak. Tapi mungkin karena perikanan UGM lebih fokus ke perikanannya, jadi kami ambil di yang UMT, University Malaysia Terengganu, karena di sana juga perikanan apa sih, terutama di aquaculture-nya. aquaculture-nya, iya, Fokusnya fokusnya sama di sana, ya, ya, oke. gitu. Mungkin bisa sih kalau di Jepang, Korea Selatan, tapi mungkin lebih ini ya Mbak, pertanian ya, Lebih ke pertanian. lebih ke pertanian, cuman Nanti bisa. transfer kreditnya mungkin agak sedikit ini ya, waktu ke mata kuliah wajibnya agak jauh. Iya. Oke. Sebenarnya bisa sih, hanya saja mungkin nanti disamakan aja silabusnya. Silabus sana dengan silabus kami sama, kalau sama bisa ditransit menjadi mata kuliah wajib. Kalau enggak mungkin jadi mata kuliah pilihan begitu. Oke, Bebas. nah itu kan dari secara umumnya. Nah, dari Mm-mm. bisa diceritakan dari proses seleksinya, diterima sampai Mm. berangkat pas kuliah di sana dan lain-lain, bisa diceritakan nggak sih Iya. Mbak? Mungkin dari syarat dulu ya. Oh, Kalau iya, dari syarat mungkin AIMS ini syaratnya adalah mahasiswa aktif. Terus kalau yang di bawah Kemenristek Dikti tadi harus semester 4 sampai 6, lalu juga IPK-nya minimal 3,25 dan TOEFL-nya 480. Kalau dokumen-dokumen yang perlu disiapkan, transkrip nilai, mungkin motivation letter, sama LOA, ability letter to join AIMS, CV, sama juga TOEFL sama foto Iya. berwarna gitu. Terus proses seleksinya nanti ada seleksi berkas, lalu nanti ada wawancara dengan perwakilan AIMS di fakultas masing-masing. Terus nanti ada pengumuman diterima atau tidaknya, seperti itu. Betul. Terus berangkatlah kita Lewat nanti. email. Kalau dari Mbak Evi untuk proses seleksi dan berkas-berkasnya semua sama? Sama dengan Mbak Emi. Mungkin kalau dari departemen kan ada mungkin kalau saya kemarin ada keringanan ya, kalau untuk TOEFL sendiri bisa lah 450 sampai 480, tapi usahakan di 480 itu. Terus untuk ya semuanya sama sih. Dan untuk seleksi wawancara kami lebih cuman sharing-sharing aja sama dosen yang PIC-in ya gitu. Oh, kayak gitu ya Mbak Iya. ya. Nah, tadi kan juga menyinggung tentang mata kuliah dan persilabusan ya. Nah, Iya. nah berarti apa SKS mengikuti program AIMS ini dapat diakui oleh UGM ya Mbak ya? Ya, jadi sebelum kita milih mata kuliah di sana, kita perlu samakan dulu sama silabus di Betul. univ asal kita. Itu biasanya kita bisa konsultasi ke kepala ya. departemen gitu. Terus nanti setelah kita tahu mata kuliah ini bisa nih jadi matkul wajib atau Ya, betul. jadi transfer, nah itu lalu kita ambil. Kalau enggak, bisa aja ambil mata kuliah yang lain tapi nanti jadi mata kuliah pilihan gitu. Oh, Sebenarnya berarti tetap bisa ditransfer. Bisa, Oke. bisa. Nah, terus apa aja pesan kesan yang didapatkan dari ikut program AIMS ini dari Mbak Evi atau Mbak Emi? Iya. Mbak Evi dulu. Kesannya mungkin Mbak Emi banyak kesannya. Apa ya, banyak sih, dari mata kuliahnya sendiri, terus culture shock, terus apalagi tadi kita juga namanya kayak kuliah dan jalan-jalan, tapi banyak jalan-jalannya ya. Di situ mungkin Mbak Emi mau jelasin. Kalau kesannya ya tentu saja menarik dan mendapatkan pengalaman baru yang sangat mahal harganya, Ya, dimana betul. didapatkannya juga sangat-sangat gimana ya? Intinya itu kesempatan yang nggak datang 2 kali ya. Betul. Iya, itu kesempatan yang harus diambil pokoknya. Mau lolos nggak lolos, pokoknya dicoba dulu gitu. Culture shock ya. Kesannya ini sih mungkin karena kita kan Indonesia dengan Malaysia mungkin tidak terlalu beda jauh. Iya. Tapi ya tetap ada sih ya culture shock. Kita juga beberapa ada yang kaget. Yang Mungkin paling dirasakan sih apa sih di Apa ya? culture shocknya itu? Pas awal-awal kesana pasti ada. Lebih ke apa? Bahasanya sih. Bahasanya. Oh, lebih ke bahasanya ya. Iya. selama ini kita lihat cuma dari Upin Ipin. Iya. Oh, oke. Ternyata emang mirip sekali Mirip dengan Upin sekali. Ipin. Basic learningnya dari Upin Iya, Ipin Upin ya. Ipin. Oke. Tontonlah Upin Ipin. Untuk membantu. itu membantu sumpah. Bantu mah di sana Emang Upin Ipin. mirip itu ya Mbak ya? Mirip.
Dari mostly semuanya kayak gitu. mostly ngomongnya. ayo yo alamak gitu. Dosen juga atau Kalau dosen iya, ya iya, gitu. cum gitu. Kalau dosen kita kan kuliahnya mostly deliver in English Iya. ya, in English gitu. Tapi kadang ada yang Malaysia, cuman ya Malaysia yang bagus. Kalau daily talknya Daily tetap talknya tetap Melayu. Melayu Oh, sama Melayu. teman-teman. Jadi Mbak Emi sama Mbak Evi menyesuaikan ya. ya Betul. menyesuaikan. Tapi mereka juga alhamdulillah Sedikit tahu ya, tahu. tahu ya, sedikit sedikit banyak kan tahu. emang mirip-mirip ya Iya, bahasanya. mirip-mirip gitu. Oke, berarti itu ya culture shocknya yang dirasakan lebih ke bahasanya ya. Itu emang Iya. konsekuensi kalau kita kuliah di luar negeri Iya. kayak gitu Iya, sih, Mbak. betul. Mungkin yang lain terkait perkuliahan ada nggak sih Mbak? Bisa diceritakan Iya. mungkin kan ini terkait perikanan nih. Ada nggak sih Mbak Emi sama Mbak Evi dituntut untuk terjun langsung ke lapangan? Oh ya. Ada. Yang Ada. waktu kita kuliah ini Mbak ambil apa sih teknik Tesa. eksploitasi, lupa kebaca pokoknya itu Iya. disingkat TESA. Intinya kalau di sini jadi kayak teknik penangkapan ikan. Iya. Iya. Oh. Itu ada mata kuliah itu, kemudian ada satu pertemuan, bukan satu pertemuan sih, ada acara di situ praktek lapangan. Jadi nanti kita nginep di Pulau UMT gitu, ada jadi Namanya UMT Pulau punya Bidong. UMT punya pulau namanya Pulau Bidong, itu kayak pulau pribadinya sana. Oh, buat emang pribadi. khusus buat riset Iya. kayak gitu. Ya Atau mungkin gimana? juga bisa buat riset atau buat kerja lapangan tadi itu. Nah kami di sana nginep 2 hari ya Iya. 2 hari semalam gitu. Terus nanti kami di sana bener-bener mancing di tengah laut pakai kapal nelayan, literally kapal nelayan ya Iya. Mbak, bukan kapal sana, maksudnya pakai kapal nelayan beneran. Malam hari, siang hari juga ya, Iya. harus sampai bener-bener dapat ikan itu. 24 Iya. jam di atas Pakai- kapal tuh. Enggak sih, Pakai enggak, pancing yang udah kita buat Iya. sendiri. Oh waktu iya? di Iya, kelas. jadi waktu Wow. di kelas ada praktikum, kita Ya. buat pancing sendiri, terus kita praktekin pakai pancing yang Jadi kita. udah sah di sana tuh, kita sah menjadi Anak mahasiswa perikanan. Oke, aku yang anak perikanan online ini cukup iri ya melihatnya. Seru banget. Mendengarnya cukup Seru iri banget. juga. Literally di atas laut Cina Selatan. Wow. Terus dapat ikan nggak, Mbak? Dapat. Dapat sih, kecil-kecil tapi ya. Kecil-kecil Oh, ya. nggak apa-apa kan, tapi udah Iya. dapat itu. Itu ada satu kebanggaan sih, Mbak. Iya, ya. masang bubu di tengah laut gitu. Seru banget ya. Seru banget. Malam-malam nangkap sotong ya. Iya, Nangkap sotong. sotong gitu, pokoknya mantep banget itu. Oke. Muntah. Wow. Wow. Menarik sekali ini. Karena mungkin kalau di perikanan belum sampai ke tahap situ ya, Mbak, mungkin. Atau mungkin, dulu pas offline ada. Udah ada Ada, waktu ada. offline Oh, di maaf mata ya, Mbak, kuliah. Ya. Karena aku online jadi praktikumnya hanya melihat video. Ya mohon dimaklumi. Nangkap ikan di video. Ngasih makan ikan lihat video. Di video dapat template-nya dari Iya, YouTube iya. gitu. Oke, wow, seru Smart. sekali. Nah, terus aku juga mau tanya nih Mbak, kan ini udah menarik banget. Mungkin sahabat perikanan di sini udah nyaman dengan obrolan kita kali ini ya. Mungkin bisa dibagi tips and triknya biar lolos nih. Cara jitunya dari Mbak Emi atau Mbak Evi yang mau ngasih tips. Kalau tips triknya tetap TOEFL sih, TOEFL yang Ya, pertama, betul. terus motivation letter juga dibuat semenarik mungkin, dan wawancara juga disiapkan. Betul. Sama tambahan lagi untuk ini terutama negara yang ingin kita tuju itu lebih dicari tahu lagi budaya di sana, bagaimana kehidupan di sana, karena waktu wawancara pasti ditanyain gitu ya. Jadi kita otomatis kan kita kalau mau ke sana harus tahu ya culture di sana gimana. Ya setidaknya tahu dari membaca gitu Oke, ya. kita riset dulu ya. Iya, betul. Sama ini dikit ya pesan berdasarkan pengalaman kami tentang kurikulum tadi, akan lebih baik apabila ketika mau memilih mata kuliah yang kira-kira bisa ditranskrip nih jadi mata kuliah wajib di UGM, dikonsultasikan dulu ke pihak sana maupun pihak sini, nanti minta tolong sama dosen gitu mungkin ya, biar Oke. enggak bisa Berarti kayak kita perlu dulu ya. dipersiapkan itu Iya. TOEFL sama Iya. risetnya Iya. terkait Betul. universitas tujuannya ya. Oke. Nah, terus untuk prospeknya Mbak Emi sama Mbak Evi ini kan udah, kalau Mbak Emi kan S2. Nah, kalau Mbak Evi sekarang udah mau lulus S1 ya. Amin. Semoga Amin. secepatnya. Itu rencana setelah lulus kuliah tuh apa sih, bisa diceritakan ke sahabat perikanan? Mungkin kalau berkesempatan lagi mungkin bisa studi lanjut lagi. Oh, Hmm, pengen akan. lagi. Oke, wow. Sampai profesor Mbak Emi. Iya. Amin. Iya, kalau saya sendiri sih pengen lanjut S2 tapi belum ada rencana kemana sih, tapi sejauh ini pengen masih fokus sama skripsi dulu Oke. gitu. Terus karena tadi kita udah ngobrol panjang kali lebar ini ya, bisa dikasih testimoni ke sahabat perikanan Oke. gimana rasanya menjadi mahasiswa Oke. perikanan UGM? Jadi kalau menurut kalian perikanan itu cuman menghafal nama-nama spesies ikan, kalian salah. Kalian salah. Karena di sini kita belajar banyak banget. Di sini kita belajar mulai dari rumput laut, penyakit ikan, sosial ekonomi masyarakat nelayan, pembudidaya,
bahkan keamanan pangan produk perikanan, inovasi produk ya kan. Iya. Jadi menurut saya perikanan itu menarik. luas juga sama sih, nggak cuma budidaya ikan lele teman-teman. Ya cuma budidaya ikan lele. Karena yang biasanya Orang tahu iya orang kayak perikanan Iya. lele budidaya doang ikan lele bener. gitu. Kalau lu mau jadi apa? Mau jualan Iya, lele gitu. Padahal ada nilai. Padahal Iya, ikannya Iya, banyak. bener banyak banget komoditas di Indonesia kan banyak banget ya. Seperti juga yang Pak Kaprodi pernah bilang kan, kita kan komoditas yang paling sering dibudidayakan ini loh, ikan nila, udang, lele. Iya. Itu komoditas yang paling sering dibudidayakan, dan kita di sini saya juga bisa belajar tentang pengetahuan di laboratorium tentang bakteri-bakteri, virus segala macam. Itu keren sih menurut saya, karena Lingkupnya sangat Iya. luas ya, Mbak ya. luas banget. Nggak cuma budidaya ikan lele. Nggak cuma Iya. soal lele ya, perikanan nggak cuma soal lele, ikan nggak cuma lele doang ya Iya, teman-teman. betul. Oke, nah ini udah ada di ujung banget nih, kita ngobrol-ngobrolnya terlalu asik. Wah. Mungkin kita bisa sambung lagi di lain kesempatan. Iya. Untuk Mbak Emi sama Mbak Evi bisa kasih closing statement buat sahabat perikanan yang menonton. Apa ya, Mbak Em? Jangan lupa bahagia. gitu aja. Iya, Sama healing, jangan lupa healing. Wow, closing Jangan lupa statement yang bahagia. sangat menarik ya. Semangat. Oke, karena itu kuncinya. Iya, Kalau kita betul. nggak bahagia, mau apa Seneng gitu? ya. Jalanin Pasti aja. nggak bakal ikhlas mau Iya. ngapain aja. Betul, Oke, wow, betul. luar biasa sekali Iya. narasumber kita kali ini ya. Ini obrolannya cukup menarik dan sangat-sangat ini ya, santai sekali ya kita. Oke, tapi nggak apa-apa. Yang penting ilmunya dapat gitu ya. Amin, semoga bermanfaat ya. Oke. Pasti sangat bermanfaat ini, Mbak. Iya. Oke, karena tadi udah closing statement. Nah, terima kasih kepada Mbak Emi dan Mbak Evi atas waktunya dan informasi-informasi yang super duper menarik untuk sahabat-sahabat perikanan yang sedang menonton ini ya. Nah, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat perikanan yang udah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dan share video ini. Saya Salsa, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah.